Halo, jumpa lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Oke, seperti janji saya, hari ini kita akan mewawancara kreator pakusut. Pakusut itu apa aja? Apa mungkin nanti dibongkar rahasianya, komposisinya apa aja sih? Nanti kita akan tanya. Hari ini saya sudah berada di lokasi kreator kita, Om Adit. Nah, ini Om Adit, ini salah satu tim ya, bukan tim tapi pribadi ya. Bikin pakusut itu tim apa pribadi, Om? Jadi kita satu paguyuban. Satu paguyuban ya. Jadi kita punya beberapa divisi. Khusus pakusut ini ada divisi khusus untuk pakan. Untuk pakannya. Jadi yang lainnya ada lagi. Pakus itu kepanjangannya apa sih? Pakan, kutu air dan cacing sutra. Cacing sutra ya. Betul. Nah, ini yang kemarin kita coba itu di kutu air jenis Moina Macrocopa. Nah, starternya juga saya ambil dari sini. Nanti bentuknya kayak apa? Ntar kita lihat. Sementara kita akan wawancara dulu. Lebih lanjutnya bagaimana? Stay tune, tetap di Three Brothers Aquatic. Nah, ini salah satu produk yang akan kita tanya-tanya ini. Jadi produk ini ciptaan oleh paguyuban dari Delima Merah Farm. Nah, kemarin ada yang nanya, Om, saya mau beli pakusut kok gak nemu ya? Nah, ini hari ini baru akan kita luncurkan ya, produk pakusut. Nah, ini produk pakusut buatan dari paguyuban Delima Merah Farm. Kreatornya Om Adit. Nah, ini untuk yang mau mesen sebelumnya bisa langsung WhatsApp ke nomor ini ya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk saat ini belum mungkin akan dibikin beberapa market price nanti. Nah, jadi itu sementara bagi yang penasaran ingin mencoba kekuatan pakusut itu apa, bisa langsung WhatsApp atau via Instagram dia ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi sesi wawancara kita. Om Adit, ini sebenarnya isinya apa aja sih Om Adit? Ini isi pakusut. Isi pakusut ini sebenarnya banyak. Jadi kita boleh dapat bocoran nggak kira-kira? Boleh. Oh, boleh. Oke. Sedikit aja. Oh, sedikit aja ya. Jadi pakusut ini sebenarnya kalau kita tahu kutu air itu di habitatnya itu dia harus punya pakan dari unsur-unsur hara. Unsur hara. Makanya ya. kita ciptakan juga unsur-unsur hara di dalamnya. Biasanya sari-sari sayur-sayuran dan lain-lain. Dari situlah kandungan utama dari pakusut sendiri. Oke, kawan-kawan. Jadi kemarin ada yang nanya, Om, isinya apa aja sih? Jadi sebagian besar dari pakusut itu adalah ekstrak dari sayur-sayuran dan beberapa bahan lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan. Gak etis juga kalau kita sebutkan ya, soalnya kan ini produk untuk dijual belikan ya. Untuk barangnya sudah membuktikan. Kemarin videonya juga sudah ada buktinya. Itu tidak ditambahkan apa-apa, tidak ditambahkan lagi Moina lain. Saya cuma bawa starter sedikit, memang hasilnya juga masif ya. Nanti di sini sengaja dibikin packingan segini, ternyata ada maksudnya. Kenapa isinya segini? Ini juga ada maksudnya. Jadi maksudnya apa? Kita tanya lagi ya. Jadi ini fungsinya isi begini itu apa, Om? Jadi dia proses pakusut ini belum selesai sampai di sini. Jadi dia akan berfermentasi di dalam air dan isian yang setengah ini akan full nantinya. Oh gitu. Dan akan cukup untuk dengan media yang kita sarankan. Nanti kita kasih tahu lebih detail media apa yang cocok dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau kita semua pakai pakusut. Oke, prosesnya lah ya berarti ya. Jadi untuk packingan segini, ini isi 100 gram ya, isi bersihnya 120. ya? Oh, 120 gram. Sebenarnya untuk media apa sih, Om? Paling Medianya, cocok ini? kalau yang kita lakukan di farm kita pakai media air tawar. Katakan solusinya. Solusinya salah satunya itu pakusut ini ya kawan-kawan ya. Pakusut ini berfungsi sebagai pakan alternatif. Bahkan pakan utamanya kutu air sendiri ya. Betul. Kutu air jenis apa aja bisa sebenarnya. Cuman di sini dan yang saya coba sementara itu jenis Moina dan Dapnia. Untuk Moina saya udah akui kehebatannya pakusut ini. Untuk jenis Dapnia nanti akan kita cek sesi berikutnya bagaimana perkembangan kolam Dapnia di farm kita ya. Untuk Moinanya kan udah kelihatan. Nanti kita cek lagi beberapa hari ke depan selanjutnya di sesi selanjutnya bagaimana perkembangan dan kehebatan selanjutnya dari pakusut. Kenapa pakan ini tidak perlu pakan tambahan lainnya seperti yang biasa kita tahu ya, kutu air itu harus dikasih pakan rutin misalnya. Semenjak ada ini ternyata tidak perlu kawan-kawan. Jadi sebentar lagi kita akan cek, kita akan running ini untuk pakan segini nih cocoknya di media apa, terus cara penyajiannya gimana, terus kehebatannya apa, nanti akan kita tanya-tanyakan lagi. Langsung kita praktek juga sekalian ya. Oke. Stay tune, tetap di Three Brothers Aquatic. Oke, sekarang kita langsung praktek yuk. Bagaimana
cara memakai paku sur itu. Oke, pertama kita siapin apa Om? Kita butuh cuman satu styrofoam. Styrofoam Ukuran yang berapa ini? Ukuran 75, AG75. 75 ya. Bisa yang low, bisa yang hard. Tapi saya rekomendasi yang hard. Ini kebetulan saya dulu punya yang low ya, karena minim budget. Jadi kalau yang hard itu lebih kuat. Lebih kuat ya. Terus ini lapisan apa nih? Aquaproof ya Om? Aquaproof. Jadi biar nggak rembes. Kalau yang hard ya? biasanya nggak perlu lagi aquaproof. Oke. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, jadi pertama itu disiapkan tuh styrofoam ukuran 75 kawan-kawan ya. Iya. Kemudian segini nih butuh paku surnya berapa sih Om? Satu aja. Oh, cukup satu. Cukup satu satu untuk media styrofoam 75 ya kawan-kawan ya. Jadi pakan paku sur ini tahan berapa lama di dalam ini Om? Dia akan tahan minimal 2 minggu. 2 mingguan ya. 2 2 minggu di dalam styrofoam ini. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Udah ada yang running beberapa. Iya. Sementara kita akan siapkan dulu airnya. Jadi ketinggian air yang dipakai kita ambil 5 cm dari atas, kurang lebih 25 cm ke atas sampai 30 lah. Jadi, nah, nanti kita langsung isi aja, kita langsung isi ya. Ini air biasa ya kawan-kawan ya. Air biasa aja. Air biasa. Kalau di rumahnya adanya air pump, disarankan untuk diendapkan ya. Endapkan 1 hari. Nah, diendapkan dulu baru dipakai. Ini butuh aerator gak kira-kira paku sur ini Om? Paku sur ini untuk tujuan kultur kutu air butuh aerator. Nah, jadi tapi kalau ada juga nih Om. Apa itu? Jadi ada spesialnya. Kalau kita ternyata nih kita butuh di rumah encuk butuh atau jentik. Nah, itu nggak usah pakai kutu air. Jadi nggak usah pakai aerator maksudnya. Oh sorry, nggak usah pakai aerator. Jadi kawan-kawan, kalau yang mau nongolin jentik, nggak usah pakai aerator ya. Betul, Jadi tidak menciptakan gelombang-gelombang air itu, nyamuk suka ke sini. Betul. Nanti kita lihat, dia ada juga salah satu tempat untuk menciptakan jentik. Karena pembudidaya cupang butuh jentik untuk mematangkan gonad dari female tersebut ya. Oke, ini kita akan isi air dulu, kita ngintip hasilnya di sebelah ya. Langsung Oke, ya. langsung ke sebelah ya. Jadi ini udah running berapa hari ini Om? Nah, kita bisa lihat ini adalah paku sur settingan 4 hari. Settingan. Coba kita lihat Kita center dulu ya. Ini umur 4 hari. 4 hari ya tuh. Kita lihat tuh, coba kita lihat. Jadi setelah ada paku sur ini air agak berkabut ya kayaknya Om ya. Iya, jadi kabut ini adalah saus yang kita ciptakan khusus untuk pakan awal si kutu air itu sendiri. Oh gitu. Jadi, tujuannya memang benar-benar tuh lihat merahnya benar-benar bagus ya. Ini kelihatan udah mulai ngumpul ya, mereka udah mulai ngumpul. Ini starternya seberapa banyak sih Om? Cuman 1/4 sendok teh. Nah, nanti kita kasih lihat nih. Oh ini nih, awal starternya nih. Awal starternya segini aja nih. Ini awal starternya ya kawan-kawan ya. Coba kita kasih lihat. Dikit aja. Jadi kalau teman-teman habis beli dari toko gitu ya, 5 ribuan, udah kasih makan, ada sisanya, langsung aja itu bisa jadi starter. Jadi dari sedikit pun langsung bisa sebanyak ini ya. Ini Iya. berapa hari ini kira-kira Om? Ini 4 hari. Jadi 4 hari dia sudah kelihatan ya kawan-kawan ya. Jadi paku sur ini ready to use atau bisa langsung dipakai tuh di hari ke-7. Hari ke-7 untuk panenannya ya. Untuk panenannya. Jadi setelah 7 hari ini panenannya berapa banyak Om? Panenannya bisa lebih dari 2 sendokan lah kurang lebih. Jadi kalau 2 sendok sampai 4 sendok. Tapi disarankan jangan dipanen Jangan total ya. Iya. Cuman Jadi, butuh paling setengah sendok sampai 1 sendok itu cukup. Kita jadi- lihat nih sebelah sini ada yang lebih banyak. Nah, Nah, ini yang udah yang lebih lama. ini umur berapa ini Om? Ini 7 hari. Wah, ini 7 hari kelihatan hampir memenuhi media ya kawan-kawan ya. Udah padatnya udah kita bisa lihat lebih baik ya dari yang sebelah sana. Jadi direkomendasikan tuh 7 hari baru kita panen awal ya Kak. Iya. Kalau lihat juga airnya relatif bening. Oh gitu, tandanya ya, Tandanya gitu. Jadi bening itu karena sudah dimakan apa gimana itu Om? Iya, dari saus itu sudah dikonsumsi sama ya. induk-induk dari makrokopa ya. Kutu air yang digunakan sih makrokopa. Nah itu jadi fungsinya karena nggak penuh itu karena beberapa betul. hari dalam waktu 2 atau 3 hari dia akan ngembang ya ternyata ya betul, Om. jadi full. Nah jadi proses pengembangan ini dinamakan proses fermentasi kawan-kawan ya. Betul. Jadi pakan ini selalu terfermentasi di dalam air, makanya di farm kita muncul gelembung-gelembung kecil. Nah itu menandakan bahwa pakan ini terfermentasi total. Di sini juga kita kelihatan akan muncul gelembung-gelembung kecil lagi. Nah, jadi setelah 7 hari pun fermentasinya aktif ternyata ya kawan-kawan ya. Nah, ini yang membuat paku sur ini spesial. Jadi satu media yang dibutuhkan hanya styrofoam ukuran 75. Betul. Kemudian air dengan ketinggian nggak sampai penuh ya. Air 5 cm dari atas, 10 cm dari atas dan 1 aerator. Nah, kemudian starter awalnya sangat-sangat sedikit cukup. Sangat-sangat sedikit. Ini hari keempat kita bisa lihat. Hari keempat dia udah mulai memenuhi media, cuman belum masif karena kondisi air masih berkabut.
Kemudian hari ke-7 kita sudah lihat perkembangan masifnya. Nah, ini direkomendasikan untuk dipanen pertama ya di hari ke-7 ya kawan-kawan ya. Tadi juga kita udah ambil sedikit untuk Starter ya, nanti kita akan buat starter. tes running ya kawan-kawan ya. Iya. Oke, ini proses pengisian air pertama ya di media styrofoam. Jadi yang perlu disiapkan apa aja sebenarnya Om Adit? Ada 5 hal. Yang pertama pak kusutnya, kedua styrofoam, ketiga airnya, dan yang paling penting adalah starter dan aerator. Berarti 5 hal ya kawan-kawan 5 ya. hal aja, cukup 5. Nah. Di 3 ya, 5. Jadi starter awal itu tidak perlu banyak, cukup seperempat Betul. sendok teh atau kurang lebih cuma segini. Ini seperempat sendok teh. Nanti hari keempat akan kelihatan agak berkabut airnya. Kemudian hari ke-7 kita akan lihat airnya mulai bening dan populasi moenanya akan bertambah. Oke, sementara kita lihat ngisi, kita keliling farmnya Om Adit yuk. Dalam yuk, kita ngintip-ngintip yuk. Oke, sekarang kita ada di farm koleksi dari Om Adit. Ini nama farmnya apa Om? Ada nama farmnya? Nama farmnya Eins Beta. Eins Beta. Ada Instagramnya gak Om? Ada, Eins Beta _FCCP. Oke, nanti bisa lihat di bawah sini ya Instagram dan kontaknya. Kita lihat koleksinya Om Adit apa aja sih? Ini jenis apa aja Om kalau boleh tahu Om? Kita di sini mainnya banyak di Nemo Cooper, ada FCCP, ada Black Series juga, ada Blue Rim. Jadi memang rame ya Om, memang lengkap. ya, cuman saat ini yang ready itu Nemo Cooper dan FCCP dan banyak multi. Banyak multi ya. Cuy, Iya. range harganya Om Adit tuh kira-kira di berapa sih, di mediate, intermediate apa high class punya ini? Kita layanin semuanya Om. Oh, jadi Dalam artian gini, kita mulai dari yang ada orang yang kita karena sesama penghobi kita tahu juga orang kadang nggak punya duit gitu ya. Kita layanin mulai dari 25.000 sampai up banget. Jadi kawan-kawan bagi yang berminat melihat koleksi Om Adit bisa langsung ke Instagramnya. Dan range harganya ternyata nggak terlalu pedas ya kawan-kawan ya. Iya. Dari 25.000 sampai yang paling mahal ada Om. Ada. Paling mahalnya kira-kira berapa nominalnya? Iya, nanti enak di DM aja Oh, di kayaknya. DM aja ya, kawan-kawan. Biar lebih mesra. Bagi yang pengen tahu range harga Om Farm Eins Beta FCCP ini dari 25.000 saja ya kawan-kawan ya. Iya. Sampai yang grade S pun nanti ada. Nah, ini koleksinya, beberapa koleksinya. Kita lihat-lihat dulu ya. Om Adit main cupang udah berapa lama nih kira-kira nih? Kalau saya main baru beberapa bulan Om. Beberapa bulan berarti Awalnya dari, dari hobi dulu. dari hobi ya, Iya, dari hobi. Terus akhirnya bikin farm. Bikin karena farm. kita ngelihat pertama pemain atau pencinta cupang ini cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Kita bilang satu dunia bahkan. Selama pandemi lebih tepatnya ya, ini Betul. lonjakan peminat cupang memang sangat-sangat bagus. Iya, iya. Jadi Om mulai breeding ini termasuk pemain baru, cuman langsung menciptakan pakan bagi cupang ini tersendiri ya. Betul. Jadi yang historinya gimana sih? Historinya kita pengen tahu. Jadi historinya pertama kan kalau sebagai breeder mungkin teman-teman di sini juga sama semuanya rata-rata Merasakan ya. breeder atau penghobis tuh rata-rata mereka punya waktu yang nggak cukup banyak. Oh gitu. Kadang-kadang nggak setiap hari dia bisa mencari baik di alam ataupun beli itu sendiri. Beli pun kita butuh waktu Om. Oh, kadang susah ya. Nah, terus karena itu juga. Nah, terus abis itu karena kadang-kadang kita mau beli punya duitnya tapi nggak ada barangnya. Oh, karena musimnya, gitu karena ya. faktor dan lain-lain, mager, keluar hujan, banyaklah faktornya. Nah, Siap, makanya siap. akhirnya saya dan teman-teman berpikiran gimana kalau kita ciptakan pakan itu di rumah sendiri. Oh gitu. Dan tentunya saya yakin karena saya dulu berangkat dari bermain di skala yang kecil, pasti teman-teman semua di sini berpikiran kalau saya nggak punya lahan gimana? Kalau makanya saya bikin yang sesimpel mungkin. Karena di pikiran kita itu untuk ternak kutu air butuh lahan yang luas. Betul. Tapi ternyata tidak ya selama ada pakusut ini ya. Betul, hanya cukup styrofoam A75 apa tadi Styrofoam namanya? 75 ya? Styrofoam 75. Habis itu ataupun bak hitam juga cukup. Bak bulat ya hitam, gitu bak ya. bulat lah, pokoknya kurang lebih segitu. Itu hanya memakai satu kotak atau satu packingan dari pakusut itu Pakusut ya. itu sendiri. Cukup untuk 2 minggu ke depan, bahkan Betul, 30 bisa lebih. hari ya. Nah, di jadi untuk packingannya ya. kalau kita bisa merawat airnya dengan baik, Aha. kalau di tempat saya bisa cukup sampai 1 bulan. 1 bulan ya. Ya, Oke, setelah oke. itu
kita sarankan untuk misalkan bikin dengan pakusut yang baru. Oh, jadi di reset. Di-reset. Artinya di reset ya. Jadi ulang lagi dari awal, dari pengisian air, dari Betul. pemberian pakan, diulang lagi dari awal. Betul. Ya. Itu untuk 1 bulan pemakaian ya. Iya. Oke, kita langsung gas lagi yuk ke tempat yang tadi kita siapkan. Ini kalau itu harus. Oke teman-teman yang mau tahu cara pakai pakusut gampang banget. Pertama aerator. Aerator ini cukup kita taruh di sisi kiri sini aja ya. Nah nggak usah terlalu dalam ke bawah, cukup segitu aja ya. Ini styrofoam udah full dengan air, cukup ada space segini ya. Nah pakan pakusutnya kita taruh di sisi lainnya. Nah hanya di sini aja, kayak gini aja nih. Kita buka, masuk. Nah, gitu. Oke, habis itu kita masukin starternya. Oke, jadi setelah persiapan air ya, pengisian air, langsung taruh aerator ini. Pemberian starter langsung ditaruh apa nunggu beberapa saat, Om? Kalau saya langsung nggak apa-apa. Langsung bisa ya kawan-kawan ya? Kalau mau nunggu nggak apa-apa. Jadi Bebas. tidak menjadi masalah. Oh, tidak menjadi patokan ya? Tidak menjadi patokan. Jadi aerator udah disiapkan, gak usah sampai bawah kawan-kawan. Nggak usah sampai bawah. Ini segini aja. fungsi aerator selain untuk memberi asupan oksigen, dia juga menghalau jentik ya kawan-kawan ya. Betul. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang nanya, Om itu kalau buat jentik gimana caranya? Jadi caranya sebenarnya hanya mencabut oksigen aja ya Om ya? Betul. Jadi kalau di sini pun kita setelah 1 bulan pemakaian, abis itu kita nggak mau pakai lagi buat kutu air, kita tinggal tarik. Dia otomatis jadi media yang bagus untuk jentik. Oh, jadi pakan walaupun udah 30 hari bisa dipakai lagi untuk jadi dipakainya jentik. 2 kali. Jadi ini punya double keuntungan, advantage. Oke, nah, ini tadi ini kita kasih lihat ya. Nah, ini yang tadi seperempat sendok teh betul. kutu air ya. Nah, Starternya gimana ya? caranya? Ya udah, kita masukin aja. Oh, Mau di mana aja boleh. Caranya simple ya. Jangan lupa baca bismillah untuk Nah. yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi prosesnya sampai sini selesai Om. Udah, Jadi tinggal tunggu panen aja nih. nggak usah diapa-apain. Nggak usah diapa-apain. Iya, karena itu juga salah satu Kelebihan ya. keunggulan dari pakusut. Kalau di tempat lain setiap 1 hari, 2 hari harus Kasih pakan. tabur lagi. Ganti Kita air. Ganti air perlu nggak? nggak perlu. Oh, nggak perlu juga. Nggak perlu. Jadi kawan-kawan, jadi keunggulan dari pakusut ini pertama, pakannya hanya sekali, kemudian airnya tidak perlu diganti, kawan-kawan. Benar-benar tidak perlu diganti sampai 30 hari ke depan ya. Betul. Habis itu kita kultur jentik. Nah, setelah 30 hari, pakannya ini ternyata tidak perlu dibuang, bisa dimanfaatkan lagi untuk mendatangkan jentik nyamuk sebagai pematang gonat female cupang kita ya. Betul. Oke, sampai saat ini kita lihat dulu perkembangannya. Jadi ini starter awalnya sama sekali gak kelihatan ya, sama seperti di kolam kita. Start awalnya gak bakal kelihatan. Nanti hari keempat langsung akan mulai. Di hari keempat air akan mulai berkabut. Ya, Nah, seperti kemudian moinanya udah kelihatan, udah mulai berkumpul. Ya, jadi kalian bayangin dari yang sedikit itu tadi akan berubah menjadi seperti ini. Saran dari kami dalam waktu 4 hari jangan dipanen dulu. Oh, jangan disentuh ya. Iya. Jangan disentuh Karena dulu. kalau kita lihat dari karakteristiknya dia lagi besar-besar di sini. Artinya dia sudah dewasa dan siap untuk pecah kembali. Bertelur dan melahirkan anaknya ya pastinya ya. Iya, Jadi betul. untuk 4 hari awal lebih baik disarankan jangan Betul. dipanen. Mulai 7 hari kalian boleh panen. Jadi untuk satu styrofoam sebenarnya bisa untuk berapa lubukan sih Om? Ini saya lihat di sini banyak sekali nih lubukan dari cupang jenis apa ya tadi, Nemo Cooper ya Om? Kita ada Nemo Cooper, kita ada multicolor Ya. Galaxy, ada juga FCCP. CCP ya. Iya. Nah, jadi Dan untuk lain. satu lubukan ini butuh berapa styrofoam Om? Kalau misalnya kita pengen ngikut jejak Om Adit dalam beternak ikan cupang. Kalau itu kita bisa satu lubukan satu sendok satu hari atau Satu setengah hari sendok. ya, Setengah setengah. sampai 1 sendok. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Ingat, ingin 50% kita sisihkan untuk jangan pecah lagi. dipanen semua ya. Jangan dipanen semua Walaupun kawan-kawan. gampang jangan dipakai semua. Nanti nggak ada lagi ya. Nah, jadi sudah setelah 7 hari biasanya Om Adit ngambil panen 50% atau kurang lebih 1 sendok sampai 2 sendok untuk diberikan ke lubukannya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang punya beberapa lubukan bisa diatur berapa pakusut yang harus di Betul. stok. Jadi kalau gampang, kalau kayak kita punya 7. Jadi Nah. setiap hari
satu panen di sini, besok panen yang ini, satu panen ini, dan yang lain-lain. Nah, jadi manajemen waktu lah ya, Om. Betul. Jadi Manajemen semuanya waktu. kita atur seperti itu. Jadi teman-teman sekarang nggak perlu lagi keluar, cukup dengan Pak Kusut, teman-teman udah bisa memenuhi kebutuhan kutu air hariannya. Kalau ini butuh sinar matahari gak, Om? Saya itu banyak yang nanya tuh, kalau sinar matahari gimana? Kita tuh? lihat ya, ini langsung indoor. Nah, ini Jadi mau yang indoor, yang outdoor, bisa. bisa. Oh, dia indoor bisa, outdoor bisa. Iya. Oke ya, kawan-kawan, indoor bisa, outdoor bisa, full indoor bisa gak, Om? Full Sama indoor sekali bisa. gak kena matahari. Bisa. Bisa juga ya. Kita udah coba. Nanti ada satu tempat lagi yang Aha. kita udah pernah uji coba, itu sama sekali nggak kena matahari. Tapi yang saya sarankan jangan kena air hujan, Om. Oh, jangan kena air hujan. Gara-gara apa itu? Nanti keluber. Oh, geluber ya. Jadi kawan-kawan, air hujan tuh alasannya cuman biar gak luber. Sebenarnya aman-aman aja ya. Oke, kita ngintip yuk. Setelah 30 hari pakan pakus itu dimanfaatkan untuk apa? Yuk, kita ikutin Om Adit yuk. Sip. Jadi kawan-kawan, ini adalah proses pemakaian pakan pakusut setelah berumur 30 hari. Ini di media bekas kulkas ini udah berapa hari, Om? Ini kita baru pakai 4 hari. Nah, jadi 4 hari udah kelihatan ya. Ini habitat baru dari jentik nyamuk sendiri. Jentiknya Nah, udah ini banyak jentiknya halus-halus nih. Ini jadi cocok banget ya kalau buat temen-temen yang jadi kan ada banyak orang yang bilang bagus buat female, yang ada yang halus, ada yang suka yang kasar. Silakan, pokoknya di sini semua ada. Yang Semua halus ada, yang kasar ada, telurnya pun ada. Nah, jadi kawan-kawan yang bagi tanya-tanya tuh telur nyamuk kayak apa nih? Kayak telur kayak kotoran cicak, dia manjang lonjong. Nah, ini satu telur ini bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan ya. Ratusan Jentik halus. Nah, ini salah satu cara lagi untuk memanfaatkan pakusut itu setelah berumur 30 hari atau setelah bahasa bagusnya itu setelah expire, ternyata masih bisa digunakan untuk menghasilkan jentik nyamuk. Nah, ini jentiknya. Nah, ini diisi air aja lagi, terus pakusutnya masih di bawah, entah di sebelah mana kemarin ya. Nah, habis itu dibiarkan di satu Dibiarkan 4 ruangan. hari ya. Iya, dibiarkan Tanpa di ruangan. starter ini ya. Ini kalau nyamuk tanpa starter, Om. Oh, datang sendiri ya. Iya. Nah. Kalau rumahnya nggak punya nyamuk, kita bingung. Jadi ini pakusut, hebatnya pakusut ini bisa mancing nyamuk ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang wilayah padat penduduk, harap lebih berhati-hati karena Iya, betul. nyamuk sendiri itu bukan sesuatu hal yang bisa dibercandain ya. Jadi untuk pengkulturan jentik nyamuk itu bisa digunakan langsung ke ikan hias kita sendiri ya. Betul. Jadi jangan sampai didiamkan selama 7 atau 10 hari karena dia punya masa transformasi ya. Dia akan berubah menjadi nyamuk dalam waktu 7 sampai 10 hari. Ini pun udah bisa kita panen ya. Ini Kita sudah kasih bisa panen dipanen ya. sedikit-sedikit. Ini per hari panen berapa sendok ini kira-kira kalau jentiknya? Soalnya di pasar Parung 1 sendok itu 5.000 loh, Om. Kita tergantung ukuran ini ya. Kalau ukurannya besar seperti ini, mungkin dapat 2 sendok bisa dapat. Wah, jadi kawan-kawan, nah Masih bagi yang oke mau jualan jentik nyamuk, nah ini bisa juga nih, bisa sebagai salah satu penghasilan tambahan ya. Nah, kalau yang kesulitan mau cek apa, mau beli starter jentik, nah bisa hubungin nomor itu juga nih. Kalau jentik sebenarnya Ah. harusnya ada di rumahnya masing-masing. Tetap ada ya, Om. Iya. Saya cuma bercanda, Om. Karena kita belum jual telur nyamuk, belum kita jual. Oke, siap. Sampai sini dulu kawan-kawan. Kita akan tes lagi nanti kehebatan pakusut di beberapa hari ke depan di farm saya yang. Oh ya, saya mau nanya, ini pakusut ini sebenarnya kalau di outdoor memang bisa menghijaukan air ya, Om? Kita belum banyak melakukan eksperimen, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman, itu banyak yang bilang cepat untuk menghijaukan air. Jadi media green water tuh sangat cepat, apalagi cepat, kalau ya? media yang outdoor. Nah, jadi kalau untuk pakusut langsung ketemu media sinar matahari langsung akan menghijaukan air atau merangsang pertumbuhan dari fitoplankton ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan mau main dengan sistem green water bisa pakai pakusut dengan cara pakusutnya ditaruh duluan, didiamkan beberapa hari, 2 sampai 3 hari akan mulai menghijau, kemudian baru ditaruh starter, itu bisa juga. Dan kedua, dengan sistem model bening ya, tanpa matahari pun dia bisa dan hasilnya juga sangat-sangat bagus. Oke, sekarang kita tanya dong, berapa sih harga satuannya ini? Apalagi ada promosi atau ada pembelian banyak makin murah? Kita langsung tanya ke
sellernya langsung, Om Adit. Pastinya. Jadi jual pemasaran ini per satunya ini berapa sih sebenarnya, Om? Jadi kita tentunya pengen ngebantu lebih banyak orang ya. Jadi lebih banyak orang artinya seperti apa? Semakin banyak orang yang pakai produk Pakusut ini, kita pastinya tentunya makin senang karena artinya banyak breeder, hobis terbantu gitu. Nah, jadi kita punya program namanya starter pack gitu. Starter pack itu untuk pemakaian pribadi gitu. Nah, ada program reseller yang kedua. Kita jelasin kan misalkan kalau Om nih, kira-kira kalau Om ke tempat akuarium, berapa biayanya kira-kira? Biasa kita beli starter, kita beli kutu air itu per goceng, Goceng 10.000 gitu ya. Kita taruh ya per 2 hari ya. Berarti goceng per hari. Hitung ya. goceng aja dah, Hitung goceng per hari kali 30 kurang lebih 150 ribuan. 150.000 ya. Berarti kalau 150.000 belum waktunya, belum bensinnya ya. Betul. Kita kasih ini promo aja. Promonya berapa itu? Promonya ini kita jual 49.000. 49.000. Iya. Normalnya. Normalnya Oh. 49.000, tapi Kalau- kita kasih Hah? untuk saat ini karena kita mau lebih banyak orang yang terbantu, kita kasih dari 49.000 jadi 30.000 aja. Oke, ini khusus untuk pembelian satu Starter pack, ya. Pakusut ukuran 130 gram ya. Ini untuk satu media styrofoam harganya dari normalnya 49.000 menjadi 30.000 ya kawan-kawan ya. Ya, kalau untuk yang kedua yang reseller tadi? Nah, reseller ini paketnya per 6. Per Ini 6 lebih pack ya? ekonomis lagi. Lebih per 6 ekonomis lagi. Kita kasih tahu aja nih ya. Langsung Kita saja buka aja. Kita cari setiap kota itu satu reseller. Satu aja, Om. Nggak usah Satu ya? banyak-banyak. Harganya itu per pack kita cuman kasih per 6 itu 25.000. 25.000 ya. Bagi Jadi kawan-kawan makin banyak, lebih jadi murah lagi. bagi kawan-kawan yang ingin menjadi reseller, jadi mau daftar lebih awal untuk menjadi satu wilayah atau satu kota itu Betul. mencari satu reseller ya. Bagi kawan-kawan kota kalian yang ingin nyetok Pakusut ini, saya sarankan untuk mencoba dulu satu, lihat kebenarannya ya. Untuk daya tahan, kalau nggak di freezer tahan nggak sih dia, Om? Dia tahan sampai 2 minggu. 2 Tapi minggu, lebih tapi baik lebih kalau baik, datang masukin ke freezer aja. Jadi aman ya. untuk ini ada masa expire-nya nggak? Saat ini kita bisa jamin ini bagus karena kita langsung produksi terus. Terus ya, Iya, menerus ya. jadi kita saranin selama 1 sampai 6 bulan masih aman. Jadi posisi dengan di freezer, syarat di freezer. Jadi posisi di freezer itu bagi reseller yang mau nyetok banyak, kalau ratusan atau ribuan sanggup, Om? Sanggup. Jadi untuk reseller yang mau stok ratusan atau bahkan ribuan sekali order, sanggup ya. Ya. Om Adit sendiri sudah menyanggupi. Kalau nggak sanggup nanti kita akan sanksi dia, kita ambil cupangnya, kita jual-jual ya. Kita bagi-bagi ke subscriber kita. Oke, bagi kalian yang mau nyetok stok Pakusut, mungkin dalam skala ratusan atau ribuan, mungkin nanti ada harga khusus, harga kontrak atau harga apa. Nanti bisa langsung WhatsApp ya. WhatsApp aja ke nomor ini untuk skala besar. Jadi kalau saya pribadi, saya atas nama Tribraders Aquatic merekomendasikan satu produk buatan anak negeri ini, yaitu Pakusut. Buatan dari paguyuban dari Delima Merah Farm. Om, ada kabar bagus. Apa itu, Om? Oke. Kita mau kasih giveaway. Oh, Langsung giveaway. Oke. Jadi Berapa kita orang yang dapat nih, Om? Kita kasih 10 orang. 10 orang pertama. Syaratnya apa Ada sih? syaratnya adalah kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan di-subscribe tentunya. Harus nge-share ke teman-temannya. Oke, syaratnya Tunjukkan gampang share-nya ya. di WhatsApp atau Instagram kalian. Oke, setelah itu langsung kirim saja screenshotnya ke WhatsApp di bawah ini untuk menjadi 10 orang terberuntung pertama ya. 10 orang terberuntung pertama akan dapat giveaway free sample. Free sample. Free sample. Ongkir kita yang ambil. Ongkir juga gratis kawan-kawan. Langsung saja 10 Nggak pakai orang lama. tercepat 10 ya. orang karena kita bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Oke. Saya yang kasih. Langsung dari Om Adit diberikan gratis bagi 10 orang dengan syarat hanya subscribe, like, share dan screenshot di Instagram ya. Betul. Instagramnya tadi apa, Om? Instagram kita adalah Ains Beta untuk yang cupang Ains Beta _FCCP dan untuk Pakusut Delima Merah Farm. Oke, silakan share, like dan subscribe dan follow Instagram dari Ains Beta dan Delima Merah Farm. Harus subscribe. Namanya apa, Om? Saya, Iya. Tribraders Aquatic. Saya Tribraders Aquatic ya. Tribraders Aquatic dan Instagram kita ya untuk dapetin Free sample. Free sample. Oke. Iya. Ini kabar baik bagi kawan-kawan yang ingin mencoba penasaran.
ongkirnya juga gratis kawan-kawan. Seluruh Indonesia gratis. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bagi gratis. 10 orang Saya tercepat yang- pertama. Betul. 10 orang tercepat Kita yang pertama. tanggung semuanya. Langsung add WhatsApp ya, jangan pakai lama, langsung di subscribe, langsung di like, langsung di follow Instagramnya, langsung screenshot, langsung kirim ke WhatsApp. 10 orang tercepat pertama akan Betul. mendapatkan satu giveaway. Satu Ya. giveaway Pak Kusut dengan daya tahan Betul. 30 hari ya. Kalau di Instagram harus tag teman kamu ya. Tag- 3. Tiga, minimal Tiga. 3. Cukup 3 orang Tiga aja, saja kali kawan-kawan. Jadi intinya satu pak kusut ini dengan harga promo 30.000 sanggup dipakai untuk 1 bulan ke depan. Kurang lebih ya. Untuk kebutuhan lubukan anakan cupang atau anakan ikan hias lainnya. Kemudian bagi program reseller bisa disediakan ya ratusan bahkan ribuan stok siap kirim. Untuk harga reseller yang super itu yang sampai stoknya ribuan mungkin bisa dinego 1.000-2.000 nanti langsung ke Om Adit. Bisa Tapi diatur. untuk reseller ini hanya dicari 1 orang per kota. Jadi kawan-kawan jangan nunggu-nunggu lagi. Iya. Kalau hasilnya saya sendiri merekomendasikan Iya. Pak Kusut ini pakan kutu air terbaik saat ini ya. Saat ini pakan kutu air terbaik. Oke. Gak usah pakai green water, gak usah pakai kohe, gak usah yang macam-macam. Nggak pokoknya apa-apa. Jadi cukup simpel dan mungkin kedepannya prospeknya akan lebih bagus. Jangan tunggu lama-lama. Bagi 10 orang cepat-cepat. Setelah video ini selesai diupload, langsung di screenshot. Nanti tolong ditaruh deskripsi ya Om ya. Kalau untuk yang syarat giveaway ya. Oke, biar nanti lebih jelas. Jadi syaratnya teman-teman akan dijelaskan nggak akan, lagi. Ketinggalan di situ. Semua syaratnya, alamatnya semuanya ada di situ. Ya Oke. Om ya. Jadi free ongkir untuk kalian 10 orang terberuntung. Saat ini kita akan akhiri dulu sesi wawancara kita. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya di update dari pakan Pak Kusut di kolam Green Water kita ya. Sampai jumpa. Salam Tribuners Aquatic. Siap.